Ini merupakan proses pelepasan ya selang dari manifold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan menyelesaikan ya segmen dari pemuatan minyak sawit dalam kapal tanker ya. Jadi ini muatannya akan diekspor ke negara Cina ya. Nah jadi ini udah mau selesai teman-teman ya. Nah karena dia main dua line, dua pipa ini ya, dua hose, jadi ini lebih cepat selesainya. Dari tadi malam kapal sandar dan sini sudah mau selesai ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman untuk informasi itu ada semacam karet ya yang ada di sekeliling kapal ya. Itu kapal di depan pun juga ada ya teman-teman ya. Nah jadi itu berfungsi untuk mencegah kalau ada kebocoran ya. Jadi kalau ada kebocoran minyak ke dalam laut, maka minyak tersebut bisa ditangkap ya dengan pipa atau penahan itu ya. Jadi dia tujuannya untuk supaya tidak minyak tadi tidak menyebar ke luar ya, teman-teman. Itu dia ya. Jadi untuk kapal-kapal muatan minyak ini harus dilengkapi dengan itu ya. Jadi tujuannya supaya kalau seandainya ada kebocoran, jadi minyak tadi masih bisa diambil ya dan tidak menyebar ke laut lepas ya. Nah, teman-teman, untuk informasinya. Nah, untuk informasi kapal ini sandarnya sandar kanan ya. Biasanya sandar kiri, namun ini sandar kanan. Ya, jadi sebelah sisi kanan ya sandarnya. Nah, ini dia lagi proses pemuatan ya. Nah, kemudian ada selang, itu selang jumper ya. Jadi untuk menghubungkan ke pipa yang tidak ada dalam manifold ya teman-teman ya. Nah, jadi itu pipa yang berhubung ke sorteng ya untuk pemuatan. Nah kalau yang ini pipa jumper ya. Oke. Nah ini dia posisi kapal tanker yang kita naiki ya, sedang dalam proses pemuatan ya. Nah jadi ada tangki bulat di atas itu. Nah itu bisa juga disebut dengan deck tank ya. Nah itu bisa juga dikasih muatan atau juga tidak ya, tergantung ya. Nah, cuman kapasitasnya kecil itu, paling hanya berapa ton. Jadi seperti ini dia kapal jenis chemical tanker ya, kapal-kapal yang memuat minyak. Bisa juga chemical atau kimia atau juga petroleum ya, produk-produk petroleum. Siang hari jadi cukup tenang, tapi posisi air sekarang sedang mau pasang ya teman-teman. Jadi harusnya ke arah sini, ke arah pelabuhan ya. Jadi cukup padat ya, jadi banyak kapal yang lagi sandar teman-teman ya. Sebelah depan itu ada berapa kapal gitu. Belakang juga ya, ada beberapa kapal sandar ya.
teman-teman, kalau kita berada di kapal ya, jadi kita disediakan ruangan untuk bekerja ya seperti ini ya. Jadi ini ada meja, juga ada kursi, tapi untuk peralatan seperti printer ya kita bawa sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi kita disediakan ruangan yang cukup nyaman ya untuk bekerja ya selama kegiatan ini berlangsung ya. Nah, jadi sebelum pembuatan ya teman-teman, kita biasanya minta dokumen-dokumen kapal ya. Nah, seperti ini dia namanya si partikular ya. Jadi si partikular ini berisi data-data mengenai kapal ya, nama kapal, kemudian bendera, kemudian nationality atau kebangsaan, kemudian vessel number, IMO number dan sebagainya ya. Jadi ini data-data berisi mengenai kapal ya. Nah, ini si partikular ya teman-teman ya dokumennya. Oke, kita bisa lihat ya, inilah data-data yang ada dalam si partikular ini ya. Nah, kemudian kita juga akan meminta data kargo sebelumnya yang dimuat ya di kapal ini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini dia alas kargo sama metode cleaning ya dari kapal tersebut ya, seperti ini ya. Sama juga di sini ada tank coating ya. Di coating kapal ini kan ada 3 macam. Ada stainless steel, epoxy, kemudian ada zinc, ada juga tidak di coating ya atau mild steel ya, bisa kita sebut ya. Nah, jadi ini kita lihat ya metode cleaning dari tangki kapal ya. Nah, ini dia muatan sebelumnya ya. Di sini dibuat UKO ya. UKO ini use cooking oil ya. Kemudian FX itu paraxylene, kemudian ada gas oil ya. Ini muatan sebelumnya. Dan ini akan kita mintakan sebelum pemuatan ya. Nah, kemudian ini stowage plan ya. Jadi stowage plan ini rencana muat di tangki berapa aja ya teman-teman ya. Nah, ini berisi data-data tangki mana yang akan dimuat di pelabuhan ini ya. Nah, sama kapasitasnya. Nah, di sini ada lengkap ya. Oke teman-teman, ini namanya stowage plan ya. Nah, di samping dokumen yang utama 3 tadi, kita juga minta dokumen pendukung ya. Nah, seperti ini kelas ya, kelas sertifikat. Kemudian ini experience factor ya. Jadi experience factor ini berisi data-data muatan sebelumnya ya. Nah, ini kita lihat ya, ini ada voyage-nya berapa, kemudian ini dia muat di mana, kemudian nama kargonya dan kuantitinya sebelumnya ya. Ini namanya vessel experience factor ya teman-teman ya. Kemudian ini juga namanya jadi sertifikat UTI ya. Di kapal ini harus punya sertifikat UTI ya, dan ini harus masih berlaku. Dan ini untuk tes heating ya, dan dokumen-dokumen yang lainnya ya juga seperti ini ya. Jadi ini kita akan minta sebelum pemuatan itu berlangsung. Jadi kalau misalnya muat palm oil, kita harus minta dokumen secara lengkap ya, karena itu memang diperlukan untuk syarat muatan di kapal. Jadi teman-teman, di kapal ini pengukuran alisnya tidak menggunakan UTI ya, tapi menggunakan data di kontrol ya, seperti ini ya. Jadi ini kita lihat alisnya sudah ada ya, jadi ini lebih praktis dan lebih canggih, dan peralatan ini masih berfungsi ya. Di sini kita lihat ya alisnya ada, kemudian temperaturnya ada, dan ini terhubung dalam kargo di dalam tangki ya. Jadi lebih simpel pengukuran, kita tidak harus menggunakan UTI mengecek dalam tangki ya, cukup dari kargo control ya, yang seperti ini ya. Ini ruangannya teman-teman. Ini kargo control untuk pengukuran ya, pengukuran kargo. Nah, di sini hanya panel-panel atau alarm atau tombol dan sebagainya ya teman-teman ya. Oke teman-teman,
kita sudah pulang ya, sudah selesai melakukan survei kapal ini. Hari pun juga sudah mendekati malam ya. Nah, ini dia. Dari sini dulu video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube saya, dan kita akan melihat video-video saya selanjutnya. Atas bantuan teman-teman yang telah like, subscribe, dan komen channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan proses pelepasan ya, selang dari manifold.